Redaksi Kampus kembali hadir untuk menyajikan berita yang terkini, aktual, dan informatif yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya Mendy dan saya Nazla, Redaksi Kampus bersama mengabarkan, bersama menginspirasi. Ultimates Uci Fest 16 resmi ditutup pada Jumat 9 Mei 2025. Festival film tahunan ini mengusung tema humanity dan menampilkan berbagai karya anak muda berbakat. Acara ini berisikan banyak program seperti seminar bersama berbagai narasumber, pertunjukan film kompetisi dan non-kompetisi, dan masih banyak lagi. Dan acara Uci Fest 16 ini ditutup dengan awarding night, pembacaan pemenang dan penyerahan penghargaan. Bagaimana keseruan acara Uci Fest 16 tahun ini? Mari kita simak liputannya. Ultimates acara UC Fest 2025 pada hari ini diselenggarakan dengan berbagai sesi yang menarik. Salah satunya acting in animations, acting character in animations with Rian Adriandi, dan ada 3 acara utama lainnya yang akan diselenggarakan oleh UC Fest pada tahun ini, yaitu tahun 2025. Yang pertama itu acting character in animations dengan Rian Adriandi, Head of Animation Development di V-Cinema Pictures, membahas bagaimana menerapkan prinsip acting pada karakter animasi. Peserta diberi peluang untuk belajar membangun emosi, gestur, dan nyawa karakter untuk membuatnya terasa hidup di dunia animasi. Yang sesi kedua, Sign Talk Life After Women, membahas perjalanan karir setelah lulus dari UMN. Dengan alumni terkenal seperti Kristo Immanuel dan Novia Puspasari yang berbagai pengalaman di industri film dan konten kreatif. Mahasiswa diajak untuk menjelajahi dunia profesional dan menemukan jalan karir mereka selepas lulus. Dan rangkaian yang terakhir, acara UC Fest 16 ini ditutup dengan awarding night sebagai momen puncak penghargaan karya terbaik mahasiswa dan pelajar di bidang film dalam acara ini. Diumumkan pemenang kompetisi film untuk berbagai kategori, yaitu dokumenter, animasi, dan fiksi dari tingkat pelajar hingga mahasiswa. Tak ketinggalan pengumuman film favorit pilihan penonton yang menjadi penutup penuh antusiasme di UC Fest tahun ini. Lalu, bagaimana ya tanggapan para panitia dan peserta dari kegiatan ini? Mari kita simak liputannya. Karena aku juga mahasiswa baru ya, jadi ini salah satu mungkin panitia pertama gitu. Jadi kayak seru banget, kakaknya juga baik-baik. Pas persiapan mungkin banyak masih ada miskom dikit-dikit. Ya bisa lebih ramai lagi lah. Ya. Baik, terima kasih Kak. Ya, makasih. So far materinya kayak banyak ngasih insight yang bagus juga, terus dengar pengalaman-pengalaman yang bisa kita jadiin referensi, apalagi kalau misalnya kita mau terjun ke industri juga setelah lulus juga. Mungkin buat ngundang lebih banyak narasumber dan bikin lebih banyak talk show yang menarik sih, sama lebih banyak screening juga. UC Fest pada tahun ini resmi ditutup melalui karya-karya yang sangat-sangat inspiratif, edukatif, dan juga penuh dengan inspirasi. Rangkaian acara pada hari ini merupakan puncak perayaan dari kreativitas mahasiswa-mahasiswi film dan animasi UMN. Saya Weni Maisela bersama Marini Rizky dan juga Bianca Salsabila melaporkan dari UMN TV. Wah, seru banget gak sih Mendy acaranya? Iya, katanya seru banget nih Nazla, dan juga kayak anak-anak prodi film di UMN tuh kayak keren banget gak sih? Bener banget. Terus aku ngeliat narasumbernya nih, menarik banget nih. Ada siapa aja tuh Zla? Ada produsernya film Jumbo, Mbak Novia Puspasari. Dan ada juga direkturnya Kak Rian Adriandi. Terus inget aku juga ada ini ya, Kristo Immanuel. Dia ngomongin Life After Women. Bener banget. Keren banget. Jadi makin gak sabar gak sih buat UC Fest tahun depan? Bener banget, kita tunggu ya. Ultimates. Beralih ke berita selanjutnya, setiap tanggal 1 Mei dunia memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Di berbagai kota besar di Indonesia, para pekerja turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka menuntut peningkatan upah, jaminan sosial, dan perbaikan kondisi kerja yang lebih baik. Bagaimana peringatan May Day di Jakarta pada tahun ini? Mari kita simak liputannya. Ultimates melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Kamis 1 Mei 2025, massa buruh turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau yang biasa disebut May Day. Sejak pukul 9 pagi, peserta aksi mulai memadati kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Mereka membawa berbagai atribut seperti spanduk dan poster yang berisi tuntutan terkait isu ketenagakerjaan. Tuntutan yang disampaikan diantaranya yaitu masalah eksploitasi buruh dan juga kegagalan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Selain itu, terdapat pula masa yang menuntut hak atas perlindungan bagi nelayan yang belum tertulis dalam undang-undang negara. Meski masa aksi cukup ramai, aksi tetap berlangsung dengan tertib, dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Dan juga terpantau arus lalu lintas di sekitar kompleks DPR RI sempat dialihkan guna mengurangi kemacetan selama aksi berlangsung. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut tanggapan dari perwakilan Serikat Buruh dan peserta aksi terkait aksi hari ini. Ya, jadi kita maunya kesejahteraan yang layak, transparansi kampus, terutama di RUU Sikdiknas saat ini sedang digodok, tapi kita nggak pernah tahu. Undang-undang ketenagakerjaan juga demikian. Kemudian kita mendorong untuk pencabutan Permenpan nomor 1 tahun 2023. Kemudian kita juga ingin mendorong untuk memberlakukan Permendikti nomor 44 tahun 2024. Ya, pemerintah tidak terbuka, tidak melakukan proses dua arah ketika kemudian membuat kebijakan gitu ya. Jadi dosen hanya didudukkan sebagai pelengkap saja ketika diajak bicara, dan yang diajak bicara hanya minoritas, hanya beberapa orang yang dianggap itu mewakili. Padahal di Indonesia ini memang banyak sekali pekerja kampusnya, tapi tidak pernah diajak berbicara gitu ya untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang ada. Saya hadir dalam aksi May Day 2025 karena saya percaya untuk bisa Indonesia betul-betul mewujudkan yang kata Indonesia emas itu dan tidak bubar adalah dengan kita mengorganisir kelas pekerja. Kelas pekerja harus sadar akan hak-haknya. Selama kita dibayar, menerima upah, kita adalah buruh dan kita harusnya bersolidaritas dan mengorganisir diri. Ini adalah peluang kita, di mana ada perang dagang, ada perang tarif, tapi sesungguhnya ini peluang kita bagi kelas pekerja mengorganisir diri karena kita bukan hanya daya tawar pemerintah, kita bukan hanya penonton. Buruh juga bisa memimpin negara ini dan mewujudkan dunia adil yang ingin kita capai dan adil untuk semua kelas pekerja di Indonesia. Harapan saya adalah semakin banyak pekerja, khususnya pekerja muda, yang menyadari bahwa mereka adalah buruh, mereka adalah kelas pekerja. Dan juga kita membangun support system yang membangun kita untuk saling bersolidaritas ya. Kemudian buruh tidak takut berpolitik. Sekali lagi, buruh tidak takut berpolitik. Karena politik hanyalah alat, negara hanyalah institusi publik, kitalah publik, dan bagaimana kita merebut kekuasaan negara untuk bisa mewujudkan agenda kelas pekerja yang adil dan makmur bagi semua. Peringatan Hari Buruh Internasional menjadi momentum bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan damai. Mereka berharap tuntutan yang disampaikan dapat dipertimbangkan dan benar-benar didengarkan oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan hak pekerja. Dari Gedung DPR RI Jakarta Pusat, demikian Fahri Thorik, Meteo Agung melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, demikian berita yang dapat kami sampaikan pada minggu ini. Tetap saksikan Redaksi Kampus setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di YouTube channel UMN TV. Saya Mendy dan saya Nazla bersama kru yang bertugas. Kami pamit undur diri.